Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga bersama-sama hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah muslimin rahim, pada kesempatan pagi hari ini kajian kita akan diisi oleh kita Dr. Haji Ahmad Yusuf untuk mengawali kajian materi akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang membaca Bismillahirrahmanirrahim kepada sahabat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya kayaknya kedinginan ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kemarin seharian kita diguyur hujan sampai malam harinya. Saya ada pengajian rutin malam hari itu di Karangtengah, ketemu dua banjir. Alhamdulillah tengah malam bisa pulang juga, surut banjirnya. Tapi begitu berangkatnya jomblo baru banjir, kemudian pas karyawannya banjir juga. Itu artinya kita bersyukur pagi hari ini setelah Allah berikan nikmat luar biasa. Setelah doa-doa kita terlanggengkan, Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan kemarin semalam itu nafi'an, bermanfaat buat kita. Maka hari ini tiada lain dan tiada bukan subuh hari ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Janji Allah dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah kasih kita tambahan, lebihan, bukan cuma sehat. Ini tadi pada pakai alarm apa enggak ya bangunnya? Kan kadang bangun dewek bukan gitu. Orang lain mungkin bersusah payah buat bangun subuhnya karena hujannya luar biasa, dinginnya luar biasa. Bukan cuma sehat, Allah sayang sama kita, kita dibangunin. Bukan cuma itu, penyakit kita nggak berasa. Coba begitu mau berangkat penyakitnya pada bangun semua, ya kan? Penyakit apa aja? Itu berangkat nggak kira-kira? Nggak berangkat. Maka alhamdulillah sekali lagi, kalau kita bersyukur apa baiklah, insya Allah la azidannakum. Allah tambahin kita nih. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita nggak bersyukur maka kita kufur. Kemarin Jumatan kita udah bahas tuh. Kita jadi orang sabar atau syakar. Jadi orang yang bersyukur sabar atau kita jadi orang yang kufur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bukan cuma kita, istri, anak, semua keluarga kita insya Allah mendapatkan tambahan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasul sampaikan, man shalla alayya salatan wahidatan aw salatan kawah. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka sallallahu alaihi biha asyra. Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa khutta bihi minal khataya, asyratul khataya. Allah tutup
kesalahan kita, aib kita 10 kali lipat. Jadi bukan cuma berselawat. Setelah kita selawat sekali dibalas 10 kali. Wa khutta anhul khataya. Allah tutup 10 keburukan kita. Ditutupin itu. Ya kan? Wa yurfa'u 10 darajat, dan Allah naikkan kita 10 derajat dari kehidupan kita sekarang. Maka sana kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Terima kasih kepada DKM Masjid Baitur Rahim, baik itu DKM beserta pengurus dan stafnya, seluruh kita yang hadir, baik jamaah tetap maupun tidak. Insya Allah kita dengan hujan ini diguyur dah semua virus corona jauh dari kita, di bawah air. Insya Allah kampung kita kampung yang thayyibatan wa rabbun ghafur, yang tenang dan aman tentunya. Amin ya rabbal alamin. Maka bagaimana kita kemudian menjadikan diri kita lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mengisi hari-hari kita, bukan hari-hari swalayan, tapi hari-hari kita untuk lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bangun tidur kita sampai tidur lagi. Jadi mulai kita meleknya sampai kita tidur lagi. Kira-kira apa yang bisa kita kerjain? Dalam beberapa kitab literasinya, katakanlah kitab Irsyadul Ibad punyanya Al-Imam Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari, atau kitab Nasaihul Ibad punyanya guru kita Al-Imam Al-Alamah Al-Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani, atau kitab-kitab yang lain, katakanlah Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah punyanya Al-Imam Al-Jazairi, atau ada kitab lain misalnya Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah, fikih 4 madhab yang ditulis oleh Ustaz Wahbah Az-Zuhaili. Ya. Artinya beberapa literasi kitab menyatakan bisa kita kerjakan dengan istilah sholawatun nawafilah atau sholat-sholat yang sunnah. Ya. Air putihnya karena baru mulai judulnya doang. Ntar mah kalau udah masuk isinya, pemain nyampe kan begitu. Nah, sholat apa saja yang bisa kita kerjakan yang tergolong sholat sunnah? Ingat, ada sholat sunnah, ada sunnah sholat. Beda apa sama tuh? Beda ya. Kalau sholat sunnah itu sholatnya yang sunnah, atau kita sebut dengan sholawatun nafilah. Ini subuh yang kita kerjain, sholatnya sholat apa? Sholat wajib atau sholawat maktubah yang udah tertulis, atau sholawat mafruḍah, sholat yang wajib. Tapi pelengkap itu ada namanya sholat nawafil, sholat yang sunnah. Tapi kalau sunnah sholat, sesuatu yang dikerjakan ya kan dalam sholat ketinggalan, tidak apa-apa, itu sunnah sholat. Kalau ini sholat sunnah. Apa saja? Yang pertama, saat fajar shadiq. Jadi tuh
Fajar shadiq berarti azan. Meskipun beberapa tempat azannya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ulu jami azannya masih 2 kali. Dulu musolah Haji Abbas almarhum, ayahanda daripada guru kita Ustadz Haji Zaini Abbas, atau suami daripada Ustazah Taslimah, Haja Taslimah almarhum juga, itu kalau subuhnya 2 kali azan. Jadi saya tinggal di sono, ngaji di sono, jadi kalau subuhnya 2 kali azan, sama kayak di Mekah 2 kali azan. Nah, azan kita yang terakhir itu adalah fajar shadiq. Nah, fajar shadiq ini disampaikan dalam Sahih Muslim. Ada kitab namanya Sahih Muslim. Jadi kalau kita mencari dalil, yang pertama Quran. Habis Quran, hadis. Hadis yang paling tinggi hadis sahih. Sahih itu ada Bukhari, ada Muslim, ada Tirmizi, ada Abu Dawud, ada Ibnu Majah, ada Ad-Darimi, ada An-Nasai dan seterusnya. Ini artinya hadisnya hadis sahih. Sahihnya meriwayatkan adalah Imam Muslim. Dari siapa? Dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin siapa? Istri Nabi. Siapa dia? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita dapat kabar, 3 unsurnya. Yang pertama harus ada sanadnya, an Abi Hurairah an Aisyah radhiyallahu anha. Itu jadi kabar apapun yang kita cari dari siapa. Yang kedua matannya, isinya, bunyinya, ya kan? Yang ketiga rawinya, perawinya siapa, yang meriwayatkan itu siapa. Ya kan? 3 ini mutlak dalam ilmu hadis untuk kita dapatkan, agar apa yang kita lakukan itu betul-betul yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya sahih dari Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau apa yang disampaikan? Bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi bahasanya yang disampaikan Rasul adalah rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau 1 rakaat rak'atun, kalau 2 rak'atani, kalau 3 rakaat berarti. Kalau kita sembahyang maghrib berapa rakaat tuh? 3. Salasa rakaat. Salat subuh rakaataini, betul? Ya. Salat maghrib salasa rakaat, ya kan? Zuhur, asar, ya kan? Isya arba'a rakaat. Maka kalau 1 rakaat rakaatun. Salat apa yang 1 rakaat? Witir misalnya, sebelum tidur boleh, atau habis tidur, habis tahajud juga boleh. Ya, ya, datang lagi. Pokoknya lama-lama penuh ini meja. 3 boleh nggak? Boleh. 5 boleh nggak? Boleh. 7 boleh. 9 boleh. 11 boleh. 13 riwayatnya belum diketemukan meskipun katanya ada, tapi saya baru menemukan sampai 11. Itu artinya rakaatun berarti rakaat, 1 rakaat. Ini bahasanya bukan rakaatun tapi rakaata, berarti 2 rakaat. Rakaatal fajri, 2 rakaat saat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha. Khair itu baik. Ini kalau ada jenazah di sini, ya kan, disolatin, RT bilang nanti jangan kemana-mana,
kita nyolatin. Maka ya disolatin, sebelum disolatin ada nama syahadah. Imamnya nanya, alihadal mait ahlil khair, atau nashhadu bi anna hadhil janazah min ahlil khair. Jamaah bilang apa? Khair. Kata yang belakang, padahal mabuknya mau pulang hari ini. Untuk banyak kan gaya banget. Tapi tetap khair itu baik. Maka 2 rakaat saat fajar khairun, lebih baik ya kan? Dari apa? Minad dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Apa maksudnya? Disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Ibnul Hajjaj. Jadi ada kitab namanya Al-Minhaj Syarah Ibnul Hajjaj, penjelasan dari Sahih Muslim. Kita pernah dengar kitab Fathul Bari punyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Kan ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Kalau ini Al-Minhaj Syarah Ibnul Hajjaj, penjelasan dari Sahih Muslim punyanya Imam Muslim. Yang disampaikan oleh Imam Nawawi bahwa yang dimaksud dengan 2 rakaat ini adalah sholat qabliyah. Artinya indikasinya lebih dekat kepada qabliyah, sebelum subuh. Suatu ketika baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan dalam satu perjalanan dengan Bilal bin Abi Rabah dan para sahabat yang lain. Ketika berjalan dari Madinah itu kecapean, akhirnya apa? Istirahat, malamnya tidur. Kayak kita ada capek banget nyender merem. Capek banget rebahan depan TV, kita ditonton sama TV. Bukan kita nonton TV, kita ditonton sama TV. Capek banget kita, merem. Rasul juga begitu. Fastaiqaza, begitu bangun sama Bilal, ya kan? Syiddatul hararatihi, sudah mulai terasa agak anget-anget. Sudah mulai agak sedikit panas. Kalau subuh itu dingin atau panas? Dingin. Meskipun di sana jam 6 baru aja. Jam 6 seperempat sholat. Rapi-rapi ya jam 7 kurang seperempat lah. Kalau kita kan wah ini rapi nih. Ya kan? Bahkan ada 4:30 aja, ya kan, langsung komat baik. Tinggal orang buru-buru, ya udah rapi ya kan. Kalau sini kan enggak panjang waktunya. Ini sesuai yang disampaikan Rasul, memang harus panjang subuhnya. Kenapa? Dikasih kesempatan. Bahkan ada 2 yang kemudian bisa kita lihat, ada Imam Ibnu Utsaimin dengan Syekh Atiyah Safar yang berpendapat memberikan waktu jeda setelah azan. Nah kayak kita tuh habis azan ada jedahnya. Maka yang masih di rumah keburu, yang di jalan keburu, ya kan? Itu artinya bahwa, ya kan, Rasul kemudian bangun. Kalau udah agak panas berarti kira-kira ketiduran gak itu? Tidurannya. Dibanguninlah si Bilal ibn Rabah, akimnya Bilal. Si Bilal disuruh ngapain? Disuruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal, ya kan, sudah mulai agak sedikit panas, ya kan. Dibangunin Bilal kemudian azan. Setelah azan, Rasul ngapain? Langsung qomat nggak? Enggak. Rasul yusalli raka'ataini. Rasul kemudian sholat 2 rakaat dulu. Itu artinya apa? Meskipun kita di rumah misalnya, hujan lebat, bangun kesiangan, ya kan, tetap kemudian Rasul sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu artinya fadilahnya luar biasa.
keistimewaannya bahwa dia jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Tapi jangan dijadiin dalil. Rasulullah aja kesiangan, gue juga boleh dong. Bukan begitu. Kejadian ini cuma sekali seumur hidup Rasul. Bukan berkali-kali, cuma sekali seumur hidup Rasul. Dan itu bersama Bilal bin Rabah. Keadaannya capek benar, tertidurnya di jalan. Jadi jangan salah kemudian menafsirkan boleh kesiangan, bukan. Artinya di sini Allah memperlihatkan bahwa betul-betul 2 rakaat ini jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka suka kita baca tuh broadcast ya, kadang-kadang orang yang paling kaya si anu, ya kan? Orang yang paling ini si anu, ya kan? Ternyata ada yang lebih kaya lagi, siapa? Orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini sesuai dengan hadis sahih yang disampaikan siapa tadi? Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Siapa? Istri baginda kita Rasul. Siapa beliau? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan yang diatur bukan sholatnya saja 2 rakaat. Di hadis sahih Muslim diatur bacaannya. Rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah yang dibaca adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjut rakaat kedua setelah Al-Fatihah yang dibaca Qul huwallahu ahad. Artinya bukan hanya rakaatnya saja, sampai bacaannya juga diatur oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau tadi kita sempat sholat 2 rakaat, baik itu di rumah, baik itu di bawah, baik itu di mana tadi atau di atas, ya kan? Insya Allah kita mendapatkan fadilah jauh lebih baik, berharga daripada dunia dan seisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Ya. Maka kemarin kita bahas bahwa sedih itu keresahan di masa lampau. Takut itu keresahan di masa mendatang. Begitu ya. Jadi kalau kita sedih itu keresahan yang sudah lampau. Ingat zaman dulu air mata netes, bocah makan susah, baju gak ganti-ganti zaman dulu, ya kan? Mau makan kudu nyari ikan gabus dan seterusnya, ya kan? Ingat sekarang bocah udah gede, dulu sakit-sakitan, sekarang dia bersih banget, ya kan? Itu namanya kita sedih zaman dulu. Adapun takut adalah kekhawatiran kita di masa mendatang. Takut corona, takut hujan, takut tua. Kan muda semuanya. Enggak ada yang rasa tua kan ya? Muda semua ini. Takut tua. Dan seterusnya. Maka Rasul ngajarin kita, bersedihlah kalau kemudian kita tidak bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, dan merasa takutlah saat kita tidak bisa lagi melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu artinya ada nilai istiqomah. Nah, apa itu istiqomah? Kontinuitas, terus menerus. Maka mudah-mudahan kita diberikan nikmat istiqomah, nikmat pengen sholat 2 rakaat, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, habis sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh kita ngapain? Sholat subuh dong. Alhamdulillah udah kita kerjain tadi. Imam kita udah ngajak kita rakaat pertama wadduha wal laili idza saja. Ya kan? Diajak kita melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Rakaat kedua kita diajak untuk apa? Alam nashrah laka sadrak. Hati kita yang kita terangin. Rumah dicat, lama-lama ya namanya hujan mulu, luntur juga. Ya kan? Sepeda dicat apa digantung-gantung di punaka. Sepeda. Kemarin iya harganya, sekarang juga udah mulai turun lagi sepeda. Ya kan? Segala sepeda minion sampai 2 juta. Itu sepeda minion biasanya di depan Giant, kalau nggak depan pom bensin kita nih, Kreo. Itu kalau hari Senin turun 1 truk. 1 truk itu ada yang nadah di bawah, ada yang bawa Avanza, ada yang bawa Panther. Itu ngambil 10, 15, 20. Saya masih sering ngeliat itu sepeda minion dulu gak ada harganya. Terus sekarang aja. Kenapa? Dicat, dipilok segala macam jadi mahal. Artinya apa? Bahwa kita diajak untuk yang bersih hati kita. Nashrah laka sadrak. Setelah salat subuh kita ngapain nih? Duduk kenyang, nyender, belonjor, boleh nggak? Boleh. Ini yang kita lakuin sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Imam Tirmizi. Dari siapa? Dari Anas bin Malik. Bahwa Anas bin Malik menyatakan dalam Imam Tirmizi apa yang disampaikan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata, ya, man shallal ghadata, ghada itu pagi harinya. Siapa yang salat subuhnya bijamaatin berjamaah, kita kan berjamaah nih, ya kan? Habis jamaah ngapain kita? Summa qa'ada, kita duduk, kita nyender, kita belonjor. Dalam rangka apa? Yadhkurunallah, dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Hatta tatlu'is syamsu, sampai terbit matahari. Fa ajruhu ka ajri hajatin wa umratin tamah. Maka pahalanya sama kayak haji dan umroh pahalanya, sempurna dan sempurna. Artinya kita harus langsung berjamaah. Kita duduk sekarang ngaji bareng-bareng. Dalam rangka apa? Ingat yang disampaikan Allah kepada Rasulnya, Rasul kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in kepada ulama kita sampai guru-guru kita, dan sekarang kita juga ngaji. Dalam rangka apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita ingat Allah sampai kapan? Hatta tatlu'is syamsu, sampai terbitnya matahari. Ya. Maka terbit mataharinya kita nggak boleh sholat, karena hatta itu namanya harfun lil ghayah. Artinya apa? Pembatasan waktu. Harfun lil ghayah, sampai tatlu'is syamsu, sampai terbit matahari. Maka terbitnya itu masih hitungan. Ya, maka biasanya kalau suruh yang tet kan, itu biasanya itu setelah terbit baru meskipun tergantung yang ngatur gitu. Tapi begitu hatta berarti hitungannya masih masuk. Duduk kita sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Mau duduknya di sini boleh, mau di bawah boleh, mau pindah ke atas boleh, selama masih di Masjid Baitur Rahim. Kecuali duduknya udah pindah ke teras rumah, bareng ngopi, itu beda lagi ceritanya. Putus. Karena hadisnya setelah salat berjamaah subuhnya kita duduk, ya Allah, kita ingat Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian terbit matahari, ya kan? Berarti kita nggak boleh salat saat begitu terbit matahari. Kapan salatnya? Ya kan? Disampaikan oleh fatwa 2 ulama besar. Yang pertama fatwa Syekh Utsaimin. Beliau menyatakan 15 daqiqatan. Begitu terbit fajar atau begitu tet kita lewatin dulu.
kira-kira beliau menyatakan 15 menitan. Atau fatwanya Syekh Atiyah Shaqar, mantan rektor Al-Azhar University Mesir Kairo. Beliau menyatakan isyrina daqiqatan, bisa jadi 20 menit. Artinya dua ini boleh, mau 15 menit, mau 20 menit, ya kan? Biasanya mau putar mesin yang ingetin kita suruh ini itu bunyi setelah terbitnya matahari. Itu artinya bahwa, ya kan, kenapa berbeda? Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Karena zaman Rasul nggak ada jam. Maka implementasinya adalah terbit fajar. Kira-kira udah mulai merah-merah atau kuning-kuning, kira-kira begitu. Maka ketika sudah merah-merah atau kuning-kuning, itu artinya sudah masuk waktu matahari terbit. Disitulah kemudian kita nunggu, ya kan. Beberapa ulama menyatakan 5-10 menit. Boleh kedua-duanya atau ketiga-tiganya. Yang penting kita nunggu kira-kira setelah masuknya matahari terbit. Kenapa? Karena begitu matahari terbit, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu keluar. Jangan sampai ada implementasi kita menyembah makhluk Allah. Makhluk nggak boleh nyembah makhluk. Yang boleh makhluk nyembah Khalik. Siapa Khalik? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu ngapain? Summa yusalli raka'ataini, dia salat 2 rakaat. Nah, salatnya namanya apa salatnya? Ya, waktunya waktu isyraq atau salat isyraq, atau waktunya waktu syuruk. Salatnya berarti salat isyraq, ya kan? Berarti nanti yang mau salat berarti usalli, ya kan? Apa? Salatus isyraqi sunnatan, ya, raka'ataini lillahi ta'ala boleh, ya kan? Syuruk atau isyraq boleh. Artinya apa? Kita melakukan sholat 2 rakaat di akhir setelah terbitnya matahari. Maka yang kedua namanya sholat isyraq. Yang pertama tadi sholat fajar 2 rakaat, ya kan, sebelum subuh. Yang kedua sholat isyraq, ya kan, sholat isyraq setelah terbit matahari. Yang ketiga, sesuai tadi imam kita sampaikan, adalah sholat wadduha, sholat duha. Kapan kira-kira duha ini? Duha ini kira-kira jam 8 sampai jam 10-an kira-kira. Karena duha itu diartikan waktu tengah-tengah. Dalam beberapa tafsir jalan lain misalnya disebutkan waktu sepenggalan, berarti waktu yang sepenggal antara setelah suruh salat isyraq dengan zuhur kita nanti. Maka kira-kira jam 8 sampai jam 10. Allah kemudian bersumpah, wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha. Itu artinya duha kita itu di bawah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting kita laksanakan, sayang kalau kita tinggalkan, ya. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari, Abu Hurairah pernah menyatakan, Ausani Khalili, telah berwasiat kepadaku Khalil. Khalil itu siapa? Teman dekat, akrab, yang paling sayang, yang paling cinta. Siapa dia? Khalili, orang yang paling sayang dengan aku. Nama Abu Hurairah itu, Abun berarti bapak, Hurairah berarti kucing. Jadi kalau bapak-bapak mau dapat nama Abu Hurairah udah gak bisa. Yang belum ada Ummu Hurairah, emaknya kucing yang belum ada. Tapi kalau bapaknya kucing udah ada, Nabi yang kasih nama. Maka kata beliau, Ausani Khalili, orang yang paling sayang dengan aku sudah memberikan wasiat. Apa wasiatnya?
bisalasin, 3 wasiatnya. Yang pertama, antasuma salasata ayyamin fi kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulannya. Kapan itu puasanya? 13, 14, 15. Yang kita sebut dengan puasa ayyamul bait. Ayam berarti hari, bait berarti putih. Maksudnya apa? Terang menderang. Saat itu terang menderang, kemudian lagi pada enak badan kita, maka pengobatan biasanya itu 13, 14, 15 yang bagus. Mungkin bapak-bapak pernah bekam. Bekam itu bagusnya 13, 14, 15. Bekam itu bagus, ya. Enak, karena dia darahnya di atas daging, di bawah kulit. Kalau yang ngalir nih, itu di dalam daging kita. Tapi kalau yang ini di atas daging, di bawah kulit. Ya. Itu cuma bisa hijamah. Hijamah itu di bekam. Itu 12, 13, 14, 15. Artinya Abu Hurairah dipesan sama Rasul, pertama puasa 3 hari setiap bulan, ya kan? Yang kedua sholat duha, ya, sholat duha. Maka duha ini, man sholat duha rakaat ini, siapa yang sholat duha 2 rakaat, ya kan? Maka Allah selamatkan sampai sore harinya. Yang sholat 4 rakaat, Allah selamatkan sampai malam harinya. Maka silakan melakukan sholat duha. Tapi jangan salah kaprah nih. Ini banyak kasus belakangan sholat duha itu sekalian ngaso. Iya, duha wajib apa sunnah? Sunnah kan? Kerjaan kita di kantor, di loket, di tempat-tempat yang kita sering datang, itu kadang-kadang mohon maaf lahir batin datang lagi. Alhamdulillah. Di tempat-tempat yang kita datang itu, kalau lagi urusan, apa katanya? Mohon maaf Pak, bapaknya lagi sholat duha. Tuh ya bentar, lama sejam pas kita ngomong, lah lagi begini. Katanya sholat duha. Ini jangan salah kaprah. Sekarang banyak modelnya di kantor, dia alasannya sembahyang duha, tapi padahal mengaso. Kalau mau duha mah duha aja, jangan pakai alasan ngaso duha mau ngaso, ya kan? Kalau kita duha bari ngaso, itu namanya kita nyampurin yang namanya sunnah sama wajib kita. Kerjaan kita, ngelayanin tanggung jawab kita, itu kewajiban. Kudu kita gugurin. Itu dulu yang kita hadapin, baru duha. Artinya kalau orang sepi, loket sepi, ya boleh juga duha. Jangan lama-lama. Kagak usah bawa-bawa rokok. Kelamaan duhanya. Iya, nggak usah bawa kopi, kelamaan duhanya. Nih, yang banyak begini, ya kan? Jadi jangan sampai duha kita itu mengalahkan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya duha itu sunnah. Kewajiban kita sebagai amanah itu wajib. Yang sunnah nggak bakal bisa ngalahin yang wajib. Besok hari Senin kita puasa. Puasa hari Senin. Bebarengan sama Ayyamul Bait misalnya 13, 14, atau bebarengan sama Muharram misalnya, bebarengan sama puasa sunnah lainnya, boleh nggak kita gabungin? Boleh. Sunnah ketemu sunnah. Idza ijtama'a sunnatan, kalau ketemu 2 sunnah fajaza alaih, maka boleh dikerjain dua-duanya. Ya kan, puasa Muharram sekaligus puasa hari Senin boleh, karena dua-duanya sunnah. Yang nggak boleh sunnah ketemu wajib.
nggak bakal boleh sunnah ngalahin yang wajib. Duha sunnah, kerjaan wajib. Maka jangan sampai duha ngegeser kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keberapa tuh? 3 ya. 3. Sekarang yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat. Jadi duha tadi jam 8 sampai jam 10. Ya kan? 10 sampai jam 11. Nah, 10 sampai jam 11-an itu namanya sholat awabin. Sholat awabin. Ya. Kenapa namanya sholat awabin? Lihat Sahih Muslim. Disampaikan oleh Zaid ibnu Aqrab. Zaid ibnu Aqrab namanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyampaikan, amma laqad alimu min hadhihi sa'ah. Andai orang itu tahu keistimewaan waktu ini antara jam 10 sampai jam 11. Andai orang tahu keistimewaan. Kenapa disebutnya salat awabin? Ya kan? Karena Rasulullah menyatakan salatul awabin hina tarmudul khisal. Yang namanya salat awabin. Apa itu awabin? Awabin namanya raji'in. Jadi awabin sama dengan raji'in. Apa itu raji'in? Kita sering dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya awabin itu orang-orang yang raji'in. Raji'in berarti ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah. Maka selain waktu-waktu yang kita tahu, jam 10 sampai jam 11 ini waktu yang paling baik kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat taubah, ya kan? Salat hajat, ya kan? Salat yang kemudian lebih mendekatkan kita. Mungkin kita belum pernah salat tasbih, silakan salat tasbih kalau mampu. 300, ya kan? 300 tasbih, ya kan? Setiap rakaat, setiap gerakan tasbih begitu. Baca Al-Fatihah, ya kan, baca surat kita ruku tasbihnya berapa kali? 15 kali. Bangun kemudian, ya kan, Sami Allahu liman hamidah, ya kan. Hamidahnya pendek ya. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada yang panjang. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata bininya Hamidah. Ya, punya bini namanya Hamidah. Hamidah jadi kan. Nah, itu digunakan namanya sholat awabin. Ya, kenapa sholatul awabin kata Rasul hina tarmudul khisal. Tarmud itu apa? Ini kalau kita anak apa namanya onta, ya anak onta, kaki onta udah mulai tarmud tuh ngerasa panas di pasir. Jadi kalau kita kan Ramadan apa? Membakar. Ramadan yarmudu membakar berarti panas. Ontak yang tadinya tiduran, ya kan, duduk dia mulai tarmud, mulai pada bangun, itu berarti waktunya sholat awabin. Ya, sholat awabin. Nah, jam 11 sampai jam 11.50 ini waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat, tidak diperkenankan untuk sholat. Kenapa? Karena dia masuknya apa? Zawal. Orang yang wukuf di padang Arafah, itu dia mesti ada di situ inda zawal. Ketika sudah mulai condong. Jam 11 sampai jam 11.50-an, sekarang zuhur jam berapa? Ya 40 ya. Nah, 40-45 dah kira-kira begitu. Berarti jam 11 sampai jam 11.40-an, 45 itu zawal. Waktu yang tidak diperkenankan untuk sholat. Makanya Rasul lebih memilih ngapain? Tidur. Tidurnya Nabi namanya kailulah. Apa itu kailulah?
ya kan, tidur sebelum zuhur itu waktu yang paling baik untuk istirahat. Tengok dah jam 11-an itu Gojek udah mulai pada online. Coba dari jalanan. Kalau saya masih sering lihat tuh di Kopilas, di atas rumput jam 11 itu Gojek udah pada ngadem, pada begini, pada gelonjor. Itu jam 11-an sampai setengah 12-an. Saya juga kalau naik motor begitu, rasanya kalau jam 11 sampai jam 12 ini cobaan matanya luar biasa. Bawaannya udah beginiin, masih begini aja, udah gini malam lagi dia. Itu jam 11 sampai jam 11 kita lewatin dulu, biarin. Bukan begitu ya? Karena saya Utsaimin, Atiyah Sakar lewatin dulu. Raga-raga 5, 10, 15 boleh lah, gitu kan. Kenceng bener ya. Kemudian yang keempat, ya kan? Yang keempat udah. Yang kelima, apa itu? Hadis Sahih Muslim yang disampaikan oleh Ummu Habibah. Jadi hadisnya di Sahih Muslim. Yang nyampein siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah ya sama juga dengan Aisyah dan seterusnya. Kita sering kalau lagi salat zuhur, ada orang qobliyahnya 2 rakaat, dia salam. Terus dia bangun lagi, ngerjain qobliyah lagi. Berarti qobliyahnya berapa? 4. Yang ngerjain 4 itu diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Dalam Sahih Muslim disampaikan oleh Ummu Habibah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shalla isnaya asyar, siapa yang sholat isnaya asyar 12 rakaatan, 12 rakaat, ya kan, budiya alaihi baitun fil jannah, ya kan, baik itu fi lailin walailatin, sehari semalam, maka Allah bangunkan apa? Rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang paling gampang masuk surga siapa? Orang kaya. Dia menyumbang mulu, dikit-dikit bawain semen, dikit-dikit bawa keramik, ya kan? Asal ada acara nggak bisa diam, saya nyumbang. Udah enak, dia mau tinggal gesek, nah begitu. Yang ribet yang gak punya gesekan, tempat gesekannya di bawah-bawah mulu, yang buat gesek kagak ada, kan begitu. Nah, yang begini Allah siapkan. Siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin walailatin, sehari semalam, maka Allah bangunkan bunya alaih, Allah bangunkan baginya baitun fil jannah, rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 12 rakaat itu mana? Yang pertama, arba'atu rakaatin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa tuh? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, ya kan? 2 rakaat setelah maghrib. Berapa tuh? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Berapa tuh? 10. Wa raka'ataini qablal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Jadi yang 12 rakaat ini dikerjain, insya Allah kita dibangunin rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus bagaimana kita yang sembahyang maghrib tuh? Kan ajan tuh biasanya kita sembahyang qobliyah, betul? Isya kita qobliyah. Kok kagak disebutin nama Nabi? Kok enggak disampaikan? Bahkan Ummu Habibah menyatakan, setelah aku mendengar itu, lan taraktuhunna ba'dama samituhunna hattal mamat. Aku enggak pernah ninggalin 12 rakaat itu setelah aku dengar dari Rasul sampai aku meninggal. Kan qobliyah maghrib enggak ada, betul? Qobliyah isya enggak ada, betul? Nah bagaimana itu? Jangan-jangan kitanya yang jarang ngaji gitu, ya kan? Kita pernah disalahin di Bintaro begitu. Wah, ada itu
qabliyah sebelum maghrib dan isya, ya kan? Saya tanya, ya kan? Memang ada hadisnya apa? Pokoknya ada kata dia. Ya. Kalau kita mau jujur memang ada. Mana hadisnya? Hadis yang disampaikan oleh sahabat Al-Mughaffal Al-Muzani namanya. Jadi tadi kan sahabat ada namanya Akrab, ada yang namanya Aisyah, ada yang namanya Ummu Habibah, ada yang namanya Abu Hurairah. Ini ada namanya Mughaffal Al-Muzani. Al-Mughaffal Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, Rasul bersabda, ma baina adain, antara dua azan dan iqamah maksudnya. Ma baina adzanaini, antara azan dan iqamah, salatun, ada salat memang. Tapi enggak berhenti di situ. Koma, liman syaa, bagi mereka yang mau. Makanya yang ribut sembahyang maghrib qobliyah itu, ya kan? Udah azan, datangnya telat, ya kan? Sengaja di depan sholatnya, biar kagak komat duluan, ya kan? Begitu sembahyang lama lagi, ya kan? Begitu dia nyampe, yang mau komat dicolek, ntar dulu, mengapa? Anak RT baru nyampe, RT lagi qobliyah, jangan dulu. RT rapi, RW nyampe, ya kan? Begitu mau komat, mengapa? Anak RW lagi mau dia mau takbir, ya kan? RT qobliyah, RW qobliyah, ya kan? Sebenarnya kagak ada urusan. Sebab maghrib itu waktunya apa? Mudoyak, sempit, kudu buru-buru. Makanya kalau subuh kan sampai 20 menit, 15 menit, betul. Kalau maghrib kan lebih cepat. Kadang cuma 5 menit, 10 menit. Kenapa? Mudoyak waktunya. Maka itu, ya kan, boleh sholat qobliyah, tapi jangan mengganggu stabilitas jamaah. Ya kan, udah tengah belakangan, depan tengah-tengah, ya kan. Jangan. Artinya karena dia tidak masuk dalam urutan yang 12 rakaat yang kemudian bisa dilakukan dan akhirnya memberikan kita rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa, ya kan, salat ini 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadisnya sahih, punyanya Sunan Tirmidzi, disampaikan oleh siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah yang menyampaikan, lan taraktuhunna ba'da ma sami'tuhunna, aku tidak akan meninggalkannya sampai aku meninggal setelah mendengar dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh enggak qobliyah? Boleh, asal tidak mengganggu stabilitas. Mana hadisnya? Hadis sahih punyanya Al-Mughaffal Al-Muzani, bahwa Rasul bersabda, ma baina adaini, antara azan dan iqamah salat. Sebab ada orang yang qobliyahnya sampai 2 kali. Jadi sholat dia salam, bangun lagi, ya kan? Yang boleh sholat sekali sholat doang, nggak boleh dua, ya, karena sholatnya perintahnya cuma sekali. Yang keenam, witir, ya kan? Kan udah qobliyah maghrib, betul? Maaf, udah ba'diyah maghrib, udah ba'diyah isya, betul? Kan sampai situ kita. Malamnya kita sebaik isya. Habis isya ngapain? Tidur, nyari bini, ya kan? Tapi sebelum nyari bini, ya kan, kita boleh juga witir. Jadi witir kita habis isya apa tidur dulu nanti di akhir malam? Kira-kira yang mana yang benar? Iya, dua-duanya benar. Yang habis isya boleh. Bahkan sunnah, Rasul juga sering ngerjain sholat witirnya sebelum dia tidur, setelah sholat isya. Mana hadisnya? 1, hadisnya Abu Hurairah, pesan Ausani Khalili, pesan Rasul tadi kan puasa 3 hari, sholat duha, yang ketiga, ya kan, witir, ya kan, witir sebelum tidur. Jadi yang witir sebelum tidur siapa?
Abu Hurairah. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq ditanya sama Rasul, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, mata tutiru, kamu kalau witir kapan? Ba'dal atamah, setelah beres semua. Habis sembahyang Isya, ya kan, motor udah dimasukin, pintu udah dikunci, gerbang udah digembok, ya kan, lampu udah dihidupin, rumah udah kagak bocor, berarti witir. Karena ba'dal atamah, setelah beres semua. Ya kan? Jadi ada dua sahabat Nabi, satu Abu Hurairah, kedua Abu Bakar. Termasuk Nabi juga sering juga melakukan sebelum tidur wudu, kemudian witir, bersih, siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sholat witirnya terakhir, boleh. Siapa? Umar ditanya sama Rasul. Ya Umar Aba Faruq, mata tutiru, Umar kapan kamu witir? Ya kan? Akhiril lail, witirnya di akhir malam. Ya kan? Kita boleh, ya kan? Itu artinya apa? Kita boleh witir di awal seperti Abu Hurairah atau Abu Bakar, kita boleh witir di akhir seperti Umar Ibn Khattab, yang nggak boleh witir 2 kali. Ya. Ya kan? Qobliyah asar. Qobliyah asar boleh juga kalau melihat tadi hadisnya sahabat Al-Mughaffal Al-Muzani, antara azan dan iqamah salat boleh. Cuma jangan banyak, sekali aja, karena perintahnya salat. Sekali salat, itu artinya sekali salam. 2 rakaat sekali salat. Ini ada orang kadang-kadang sambil ini nungguin sholat banyak, akhirnya orang merasa mau ajat mau qomat gak enak. Ya kan? Jangan sampai yang tadi saya bilang mengganggu stabilitas jamaah. Ya, sebaiknya memang kalau mau kerjain silakan. Ya kan? Namanya nanti manfaatnya kita lihat terakhir. Nah, ini baru terakhir nih. Itu artinya bahwa kita boleh witir di awal, boleh witir di akhir. Tapi nggak boleh witir 2 kali. Yang udah tarawih witir di sini, di rumah bangun tahajud jangan witir lah. La witrani fi lailatin wahidatin, kata Rasul. Tidak ada witir 2 kali salam 1 malam. Tapi kalau kita udah witir mau tahajud, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan witir lagi. Tapi yang bahaya, udah dia kagak witir tapi bangun malam. Dia bangun malam nih, witirnya kagak, cuma numpang nonton bola doangan. Kan ini banyak begitu. Ada orang khawatir kagak bangun, kayak siapa? Abu Hurairah sama Abu Bakar, witirnya duluan, khawatir kagak bangun. Ya kan? Ada orang yang mantap banget, mantap terbangun nih, Umar pasti bangun. Ada orang yang begitu, pasti bangun dia, tapi witirnya kagak. Dan padahal witir itu bagian yang kemudian didorong oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, bahwa hadis yang disampaikan sahih juga, awwalu ma yuhasibu bihin nas, ya kan? Awal pertama kali amal manusia yang dihitung adalah sholatuhu, sholatnya, ya kan? Ida soluhat, kalau sholatnya benar, ya kan? Insya Allah semua benar. Ida fasadat, kalau sholatnya rusak, maka semuanya rusak. Fa'inin takoso, nah ini yang repot nih. Fa'inin takoso, kalau sholatnya itu ada yang kurang bacaannya, kurang tumakninahnya, ya kan, kurang jamaahnya, itu dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan sunnah yang tadi. Itu artinya kita kalau bisa tetap duha, kalau bisa tetap kemudian pikir dalam rangka menyempurnakan sunnah, menyempurnakan wajib-wajib yang tadi kurang. Karena yang pertama yang diisab adalah sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya buru-buru, ya kan, enggak tumakninah, ya kan, tumakninahnya kita bawa di duha misalnya.
di hajat atau di witir, di tahajud dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada yang ditanya? Kalau enggak, alhamdulillah. Boleh-boleh aja sebetulnya. Karena kalau lihat urutannya, ya kan, jam 11 udah waktunya awabin. Ya, sudah waktunya awabin. Ya, sholat untuk minta ampun, ya kan? Karena ntar di jam 11 sudah nggak boleh sholat, karena sudah zawal, ya. Gitu. Artinya kita berarti lebih siap-siap, lebih bisa ngatur kapan kita duha, kapan kita awabin, kapan kita merem-merem dikit, dan kapan kita kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat, dan mudah-mudahan kita bisa mampu untuk sholat yang tadi sunnah-sunnah tadi dalam rangka menyempurnakan subuh kita, zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita, yang mungkin wudunya salah, yang mungkin jemaahnya kita kurang, atau yang mungkin bacaan kita salah, insya Allah dilengkapi dengan sunnah-sunnah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang tadi. Ya. 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 Boleh juga, memang ada riwayat yang menyatakan bahwa perutnya kosong. Tapi kalau kita lihat terminologinya, ya kan, subuh berarti sholat fajar, sholat subuh dilakukan sholat subuh atau fajar. Duha, wadduha itu adalah waktu yang sepenggal, tengah-tengah. Berarti siang kagak, pagi kagak, ya kan? Adapun ada yang menyatakan riwayat saat perut kosong, betul, ya kan? Kalau sarapannya kagak, orang Arab itu sarapannya bukan pagi jam segini, ya kan? Sarapannya ntar jam 10, 9, jam 10, namanya putur. Jadi puturnya mereka itu jam 9, jam 10. Jadi kalau pagi sarapan muntah dia, ya kan? Nggak biasa tak agak siang dikit. Makan siangnya itu jam 2, jam 3, gitu. Bahkan bisa jam 4. Apalagi kalau musim panas. Musim panas itu isyaknya itu setengah 10 baru azan isya. Bocah udah main bola pada gerah, mandi lagi, main bola lagi, itu baru azan isya. Nah kalau kita di sini isya setengah 10 udah pada merem semua, begitu. Artinya memang kebiasaan sebetulnya ketika ayat itu turun. Tapi kalau kita kondisikan di sini, boleh kedua-duanya. Mana yang kita rasa itu lebih dekat silakan. Kalau kita paginya belum sarapan, pastinya di jam segitu udah mulai kita, ya kan? Kita sarapan pun kadang-kadang udah iseng lagi baik, kan begitu. Tapi kalau melihat terminologinya, wadduha adalah waktu sepenggal. Sepenggal berarti siang kagak, pagi kagak, tengah-tengah, kira-kira begitu. Ya, betul. Ya. Riwayat yang paling betul, ya betul. Jadi fajar di sini yang dimaksud adalah fajar shadiq. Ya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Ibnu Hajjaj. Memang ada indikasi pertanyaan belum waktu, ya kan? Kalau dia fajarnya fajar kadzib, yang azan duluan, gitu. Tapi kalau azan yang terakhir itu namanya fajarnya fajar shadiq. Bisa dipastikan itu fajar yang udah benar, subuh yang udah benar, diyakini sudah masuk waktu. Makanya dulu orang-orang dulu kalau sebelum subuh itu baca Quran. Suka ada yang baca Quran tuh di musola-musola. Dulu jarang masjid. Seingat saya masjid dulu masih jarang banget dulu. Paling masjid doang Baitur Rahman. Dulu Al-Musyarrafah itu belum ada masjid. Saya zaman ngaji udah SD kelas 2 baru ada masjid. Dulunya belum ada. Di musola-musola termasuk Haji Abah itu Ustaz Jija ini suka ngaji itu.
Ini ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dari namanya Abdullah hamba Allah, Ummi Maktum berarti matanya buta. Tapi dia kalau sebelum subuh udah baca 50 ayat. Padahal matanya buta. Ini yang membuat kita, ya kan, ada sahabat kemudian minta garasi, ya Rasul, saya nggak bisa sholat dulu nih di masjid, ya kan, boleh nggak? Apa kata Rasul? Atas ma'un nida, apakah kau mendengar azan itu? Dengar, ya kan? Kalau dengar fa'ajibhu, maka wajib dia sholat. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini baca 50 ayat sebelum fajar tadi. Itu artinya bahwa orang dulu zaman Rasul dengan orang-orang kita kemarin tuh, orang-orang tua kita baca dulu 50 ayat itu untuk mendapatkan fajar shadiq. Kalau dulu kan jarak waktu, belum ada begini-beginian, belum ada tentatif dari Kementerian Agama, belum ada. Kalau sekarang kan sudah banyak aplikasinya, maka itu dianggap sebagai fajar shadiq kalau menurut Imam Nawawi. Maka sholat apa dia? Lebih dekat ditafsirkan sebagai sholat qobliyah. Sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Dan dia termasuk yang disampaikan tadi oleh Ummu Habibah. Di antara 12 rakaat tadi, di antara rakaat ini qablal fajri. Ya, itu maksudnya fajar di situ disebutkan adalah sholat subuh. Itu artinya bahwa yang 2 rakaat tadi sebelum subuh ditafsirkan oleh beberapa ulama termasuk Imam Nawawi dalam Minhaj Syarh Ibnu Hajjaj, dia adalah sholat qobliyah subuh. Memang pada prakteknya teorinya mudah, prakteknya rada sulit kita. Sholat qobliyah subuh ini kalau agak niat-niat banget, kadang-kadang memang ngejar subuh itu susah. Jadi kita mau qobliyah subuh itu kalau kagak niat banget kadang-kadang lepas mulu. Tapi kalau kita udah niat banget insya Allah dapat. Karena memang suasananya. Makanya kata Rasul, man shalla fi bardain, siapa yang sholat 2 rakaat di tempat yang dingin kayak begitu, kapan itu? Subuh, menjelang subuh amal asar, falahul jannah, itu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaannya yang berat. Maka kalau melihat apa yang disampaikan Imam Nawawi, maka dia adalah sholat qobliyah subuh. Kira-kira gitu kan. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman lebih dalam dan kesempatan belajar lebih banyak, dan insya Allah kita semua sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina bi husnil khatimah wa la tahdimna bi su'il khatimah. Allahumma ja'al awwalu yawmina hadha ya Allah salahan wa awsatuhu najahan wa akhiruhu falahan ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah akhir minggu ini Allah tempat kami berkumpul pada keluarga kami ya Allah. Awalnya adalah keberkahan, kebenaran dari Allah, tengahnya adalah kesuksesan, dan akhirnya adalah kemenangan dari Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, menangkanlah diri kami untuk sehat, menangkanlah diri kami untuk kuat, menangkanlah diri kami untuk beriman kepada-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna minan najihin waj'alna minas syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minas su'ada'il maqburin wa la taj'alna minal asqiya'il maghdurin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum manafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.